Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Haleluya. Saya percaya bahwa sesuai dengan apa yang kita utarakan, sampaikan, bahwa hari ini kabar kita luar biasa. Amin. Nah, kalau kabarnya luar biasa, saya percaya bahwa setiap pribadi kita, ya, kita dapat mengekspresikan sukacita, ya, yang senantiasa menjadi bagian hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini firman Tuhan temanya belum muncul ya. Kuasai proses berpikir terarah. Wah, ini apa maksudnya gitu ya? Oh, ini kayaknya ada ini memang ini dibuat dari handphone, ketika disampaikan di laptop kadang membuat kita berpikir, kenapa harus terjadi demikian? Di handphone saya rapi Bapak Ibu Saudara, di sini terjadi demikian karena perubahannya, ada perubahan. Nah, ini kita percaya mereka luar biasa bisa mungkin itu dikecilkan itu kuasa proses ini ya. Tapi abaikan itu, yang pasti kita harus tahu dulu. Apa tema khotbah pagi ini? Nah, kuasai proses berpikir terarah. Semua kita masih berpikir ya. Amin. Haleluya. Nah, kita mau ini. Tadi saya lagi berpikir ini tema ini cukup lumayan bagaimana ya mau disampaikan. Tapi udah saya menerima tema ini dan saya sudah pelajari materinya dan saya percaya kita bisa memahaminya. Amin. Nah, kalau ada orang bilang berat padahal tema ini nggak dijual kan? Kalau berat harganya berapa? Itu masalahnya kan? Tapi ini enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengetahui saja apa benar kita ini masih suka berpikir, ya? Masih suka berpikir? Oh, haleluya. Nah, saya mau kasih sebuah permainan, ya. Tadi saya duduk, muncul, udah dahului dengan sebuah permainan untuk proses berpikir. Nah, saya mau beritahu permainan ini ada kata kuncinya, oke? Perhatikan kata kuncinya, oke? Saya kira anak muda pasti tahu itu, karena saya belajar dari anak muda, ya. Bapak Ibu Saudara ingat kata kuncinya ya, kata kuncinya orang ketiga, oke? Nah, pada suatu hari saya datang ke gereja ya, saya tidak tahu hari apa pada waktu itu. Tapi yang saya ingat, yang saya ajak ke gereja adalah Fili ya. Kemudian saya, terus Fili, udah dong. Nah, orang ketiganya siapa? Pak Andi pernah dengar? Orang ketiganya siapa? Biasa aja, tahu nggak kira-kira? Orang ketiganya siapa? Nggak usah takut salah, kan permainan. Ya, orang ketiga siapa? Kan saya orang pertama kan, datang ngajak Fili. Orang ketiganya siapa? Oh, istri, oke, masih salah. Oke, Ibu Vivi, ya? Iya, ada kuncinya. Ya, orang ketiganya siapa? Kuncinya, oh salah. Coba anak muda nih. Siapa yang jawab tadi? Apin, Ahin. Oh, luar biasa, pintar dia. Dia bilang orang ketiganya Given. Pintar ya, anak muda. Oke, semua anak muda paham? Paham, memang mereka paham katanya. Ya, semua paham. Orang ketiga. Kepikir nggak ya? Saya lama sekali mikirin siapa ya. Ini satu lagi ya.
waktu itu saya datang ke gereja ini karena ada kaum pria. Pertama saya ajak Pak Andi, ya kan? Berarti kan saya ajak Pak Andi. Saya orang pertama, orang keduanya Pak Andi. Orang ketiganya siapa Pak Polit? Enggak tahu ya. Pak Uki tahu nggak orang ketiganya siapa? Oh, enggak tahu. Kok Cuncun tahu? Orang ketiganya siapa? Orang ketiganya Given. Iya benar. Kalau orang bilang orang ketiganya Given. Nah ini pagi-pagi udah ngajak berpikir ya. Jadi kan kata saya bilang itu jangan lupa kata kuncinya orang ketiga. Udah paham ya? Paham? Saya datang beribadah, saya dengan istri. Orang ketiganya siapa? Kenny. Tadi Kenny yang mau jawab katanya. Paham? Oh, siapa? Wah betul, iya kan? Yang penting kasih sebut kata kuncinya. Mau siapa aja harus kasih sebutnya orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Harus nyebutnya orang ketiganya Pak Oki. Orang ketiganya Pak Andi. Orang ketiganya saya katanya. Iya nggak apa-apa. Yang penting harus ada kata kuncinya orang ketiga. Udah dapat mikir. Pikir. Nah saya percaya kalau kita semua kan katanya punya kepala, ada otaknya untuk berpikir, betul? Tapi nggak semua kepala bisa mikir, betul nggak? Ya, itu kayak apa yang nggak bisa mikir? Tadi saya baca di itu ya, punya korek api? Punya korek api yang ini yang digesek nyala, gesek nyala, ada ya? Punya kepala dia nggak? Punya otak nggak? Punya kepala tapi nggak punya otak. Jadi gesek dikit, kebakar. Jangan sampai kita seperti itu katanya kan. Kegesek dikit, marah. Gesek dikit marah. Artinya ya itu, ini cuma sekedar ini aja. Nah kita mau berbicara Bapak Ibu Saudara tentang kuasai proses berpikir. Nah Bapak Ibu Saudara, hal ini sangat penting di dalam pemahaman kita, ya kita harus belajar hal ini. Saya kira merupakan hal yang sangat penting untuk kita ketahui ya. Udah bisa digunakan? Nah ini udah ya. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita berbicara tentang otak ya. Ini otak ini sangat unik Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa otak ini sangat unik? Karena otak kita ini seperti server kita untuk berpikir. Nah, Bapak Ibu Saudara, seluruh informasi yang sudah pernah masuk ke otak kita tidak akan ada yang bisa terbuang. Jadi semua informasi katanya yang masuk dalam otak kita tidak akan pernah terbuang. Makanya Bapak Ibu Saudara tidak heran Bapak Ibu Saudara kalau seseorang ya pernah mengalami disakiti, terus hatinya terluka. Nah Bapak Ibu Saudara itu muncul, itu bisa kapan saja muncul dalam pikiran kita. Orang yang pernah menyakiti kita ya. Ataupun mungkin pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Kita mungkin pernah jalan-jalan, itu semua itu tersimpan di otak kita. Karena otak kita itu seperti server kita untuk berpikir.
Saya coba baca-baca di Google tentang server itu seperti apa Bapak Ibu Saudara. Nah kalau server itu yang saya ketahui itu dikatakan bahwa penyimpanan ya. Dan dia berapa banyak yang bisa dia simpan itu bisa dia munculkan kembali sesuai dengan permintaan. Nah, jadi itu bisa muncul lagi sesuai dengan permintaan. Jadi misalnya ya, saya contohkan karena saya sering suka menggunakan Google, saya menyimpan data-data yang banyak itu ke Drive ya, Google Drive ya. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara orang lain membutuhkan data-data saya bisa berikan linknya ke orang lain dan orang lain bisa mengakses data-data yang ada di dalam otak saya. Nah sama halnya dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya, di mana otak kita banyak yang sudah masuk dengan cara bagaimana dapat diumpamakan seperti kamera yang selalu merekam. Jadi kamera yang merekam itu tidak hanya sekedar merekam gambar, tapi audio juga bisa, betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, gambar-gambar atau suara-suara yang pernah kita dengar, itu semua terekam di dalam otak kita. Dan kita perlu ketahui bahwa setiap detik begitu banyak diproses oleh otak kita. Bayangkan berapa banyak informasi yang masuk ke kepala kita setiap hari. Dalam perjalanan kita, mata merekam, telinga mendengar. Kita lihat aja orang yang mungkin pernah nyakiti hati kita, udah langsung muncul. Wah itu kan orangnya, ya muncul. Terus kuping kita juga, kita dengar ada orang yang membisikkan kata-kata itu bisa terekam. Nah ini dia omongin saya gitu ya. Nah itu semua terekam di dalam otak kita Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara kita perlu hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa menguasai otak kita ini sehingga kita tidak bisa mengarahkan pikiran. Makanya temanya kan kuasai pikiran secara terarah. Jadi kuasai proses berpikir secara terarah. Karena itu semua itu proses untuk kita gunakan untuk berpikir secara terarah Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Seorang direktur kreatif periklanan Amerika yang terkenal Bapak Ibu Saudara. Dia pernah mengatakan seperti ini. Ya. Dia pernah mengatakan bahwa kalau bunga, bisa diklik, kalau katanya kalau bunga mau berkembang itu perlu lahan yang tepat. Ya. Nggak bisa diklik ya. Ini kok nggak bisa. Nah jadi dia katakan bahwa si William Bernbeck itu dia berkata bahwa agar bunga itu berkembang Anda membutuhkan lahan yang tepat. Lihat tuh bunga itu bisa berkembang karena dia punya lahan yang tepat ditanam. Coba kalau lahannya berbatu-batu, iya kan? Nggak subur. Demikian juga dia katakan bahwa halnya dengan mengembangkan cara berpikir yang baik. Jadi kalau kita ingin mengembangkan cara berpikir yang baik, nah Bapak Ibu Saudara tentu kita membutuhkan otak yang harus diberikan ya tanaman pikiran yang memikirkan hal yang baik. Dan itu memang tergantung. Kalau kita taruh hal-hal yang baik di dalam otak kita, itu akan
bertumbuh, berkembang. Tapi bagaimana kalau kita taruh hal-hal yang tidak baik? Berkembang enggak? Sama juga, itu akan berkembang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan agar supaya kita harus menguasai proses berpikir ini. Supaya kita bisa melihat hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Mau mengalami hal yang luar biasa? Nah, kita lihat bahwa proses berpikir ini yang harus kita ketahui. Bahwa seluruh informasi mentah yang masuk ke otak akan diproses secara tidak sadar menjadi informasi-informasi yang baru. Nah, itu kan semua proses ya yang masuk, mulai dari mungkin obrolan semalam. Biasanya yang suka ngobrol itu suka ketemu ibu-ibu, suka ya ketemu ngobrol gitu ya. Nah, tergantung obrolannya apa. Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menyedihkan, ya. Ketika obrolan itu mereka ngobrolin seseorang misalnya kan, tentang seorang hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bisa menjadi, besoknya itu bisa menjadi sebuah cerita yang baru lagi. Kenapa? Bisa dibumbu-bumbuin. Nah, kalau kita tidak bisa menguasai cara proses berpikir yang baik, maka pikiran kita akan kemana-mana, kan kacau, tidak terarah. Makanya kita harus menguasai proses berpikir ini supaya harus terarah. Dan memang informasi yang kita dapatkan kan mulai dari obrolan seperti saya katakan tadi. Bapak-bapak juga seperti itu bisa saja terjadi, atau sesama pelajar ya. Atau mungkin kita mendapatkan informasi dari bacaan kita, dari koran atau dari majalah atau dari tontonan. Semua itu adalah sumber informasi yang kita terima masuk di otak, dan informasi ini mengalir terus tanpa henti setiap detiknya selama kita terjaga. Artinya selama kita hidup, selama kita terjaga, artinya kita tidak tertidur gitu ya. Selama kita segar bugar ya, itu akan terjadi. Dan itu proses, itu mulai dari kita mungkin sejak kita pertama kali muncul, lihat ke dunia, wah inilah duniaku sampai hari ini. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara. Semua informasi yang pernah masuk di dalam otak kita sejak kita bayi, bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, pemuda, sampai dewasa, sampai menikah, bahkan sampai beranak cucu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ini proses informasi yang ada di dalam diri kita. Itu baik yang negatif maupun yang positif, itu semua terekam sudah di dalam otak kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dulu juga punya banyak hal-hal yang negatif yang masuk di dalam pikiran saya. Tetapi itu harus dikendalikan. Ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan hal-hal yang, nah kita lihat bahwa peran berpikir di kehidupan, ya, di dalam kehidupan kita. Berpikir merupakan tindakan aktif, makanya saya katakan penting sekali, ya. Hati-hati dengan cara berpikir kita, karena berpikir merupakan tindakan aktif dari jiwa, yaitu pikiran untuk mengolah, baik untuk menghasilkan suatu gagasan atau sebuah keputusan. Jadi tinggal tergantung dari bagaimana cara kita mengendalikan, ya. Kalau itu sebuah gagasan, sebuah ide yang baik, itu sesuatu yang luar biasa, itu perlu kita pupuk. Betul ya? Maksudnya perlu kita pelihara kalau itu sesuatu yang baik. Tapi kalau itu sesuatu yang negatif, itu harus kita kendalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi cara berpikir yang baik
Dan terkadang Bapak Ibu Saudara, ada juga Bapak Ibu Saudara, tanpa kita menyadari Bapak Ibu Saudara, ada proses yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, ya. Sejak kita bangun tidur, ya, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Nah, itu kan banyak peristiwa terjadi, ya. Ada hal-hal yang membutuhkan pikiran, kita berpikir. Ada juga hal yang tanpa kita pikir. Kenapa? Karena itu terjadi secara spontanitas. Karena Bapak Ibu Saudara, kita harus ketahui bahwa hanya sebagian kecil aktivitas kita yang benar-benar melibatkan proses berpikir. Karena sebagian besar dari aktivitas terjadi secara spontan dan langsung dengan adanya rutinitas dan kebiasaan. Kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ya karena seperti saya katakan tadi, ini semua informasi masuk di dalam otak kita, kemudian diproses, ya, melalui cara kita berpikir, ya. Dan terkadang kalau itu sudah menjadi kebiasaan, itu tanpa kita pikir lagi kita sudah lakukan. Karena itu sudah tanpa kebiasaan. Misalnya, saya kasih contoh aja, misalnya di gambar ini Bapak Ibu Saudara, ada orang bangun tidur. Orang bangun tidur langsung tangannya begini. Bahkan dia mengeluarkan, katanya kan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara ada. Dia kira-kira dia mikirinnya, gimana caranya saya ini. Enggak akan mikir. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Dan segala sesuatu, ya, yang masuk di dalam otak kita, kemudian kita olah terus menjadi sebuah tindakan kita, ya, dan itu kita lakukan secara rutin, itu akan menjadi terbiasa, dan itulah yang kita sebut karakter. Kita menjadi pribadi yang berkarakter, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dirindukan oleh Tuhan agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan tentu. Saudara mau melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan? Jadi pikiran kita adalah pikiran yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berpikir apa yang Tuhan kehendaki. Karena Bapak Ibu Saudara, kita harus ketahui bahwa apa yang kita dapatkan dari realita kehidupan kita, itu akan menjadi sebuah informasi baru untuk pikiran. Jadi informasi baru untuk pikiran. Dan informasi tersebut itu akan membentuk pengalaman dan kebiasaan yang kemudian ya berujung membentuk informasi baru yang akan kita dapatkan Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ini memang berputar terus, makanya putaran berpikir ini menjadi secara terus menerus sejak kita kecil dan perlahan membentuk diri kita, ya. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kebiasaan itu membentuk, akhirnya kita menemukan identitas diri kita. Kita bisa diketahui dari apa yang kita lakukan. Oh, terkadang orang bisa lihat loh, perhatikan cara jalan seseorang aja dari jauh udah ketahuan. Karena apa? Caranya, gayanya sudah menjadi identitas dirinya, ya. Artinya kita dapat mengenali dia entah dari cara bicaranya, dari perilakunya, dari gayanya, ya. Dan itu semua Bapak Ibu Saudara itu melalui proses berpikir. Dan apakah berarti kita tidak punya kendali atas bagaimana menjadi diri kita? Nah Bapak Ibu Saudara, seperti saya katakan tadi, kalau informasi yang negatif yang lebih banyak itu akan membentuk kita menjadi orang-orang yang negatif. Tapi kalau kita memasukkan hal-hal yang positif akan menjadikan kita positif. Namun
ada hal-hal yang ingat tidak bisa kita hindari. Terkadang kita tidak ingin melihat sesuatu dalam perjalanan kita, tiba-tiba mata melihat dan itu langsung terekam. Kita tidak mau mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, tiba-tiba terdengar dan itu terekam. Dan Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan seperti saya katakan tadi, apakah berarti kita tidak punya kendali atas bagaimana menjadi diri kita? Jelas bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan bisa? Karena firman Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang serupa Kristus. Kristus juga pada saat dia di bumi mengalami banyak hal. Bukan cuma semua pikiran yang positif. Dia bukan hanya yang ada di dalam pikirannya adalah pikiran yang positif. Dia tidak pernah melihat hal-hal yang negatif. Banyak. Ketika orang membenci dia, gimana? Hatinya. Kalau kita menjadi sakit hati. Tapi dia mengendalikan, dia tidak mau. Dia memang Allah, dia bisa. Dia tidak mau mengalami, walaupun dalam sisi kemanusiaannya, dia tidak mau mengalami sakit hati. Nah, itu yang diharapkan oleh Tuhan di dalam kita. Jadi proses berpikir memiliki peranan penting untuk menentukan arah putaran berpikir. Nah, menguasai proses berpikir adalah kunci utama hidup lebih produktif dan selaras dengan kehendak Tuhan. Lebih dikatakan lebih produktif ya di dalam kehidupan kita. Dan selaras dengan kehendak Tuhan. Saudara mau menjadi pribadi-pribadi yang produktif, yang menghasilkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik, hal-hal yang akan dikenang di dalam kehidupan kita. Orang akan melihat, wah si A, si B ini jemaat rumah berkat. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka bisa menahan, bisa menahan nafsunya, bisa menahan dirinya gitu ya. Kenapa? Karena ada firman yang ada di dalam hati kita. Makanya kita isi hati kita dengan firman. Karena di dalam ayat firman Tuhan bilang, dari dalam hati muncul segala pikiran yang jahat. Makanya isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mencapai dan menguasai proses berpikir terarah, untuk mencapai kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Ya, pertama, kita harus penuhi pikiran kita dengan hal-hal baik dan benar. Dan hal yang kedua, penuhi pikiran kita dengan tujuan yang jelas. Dua hal penting dalam waktu yang singkat. Nah Bapak Ibu Saudara, apa katanya dua hal penting? Bagaimana kita bisa menguasai proses berpikir kita supaya pikiran kita nggak kemana-mana, nggak kacau, tapi terarah pada satu tujuan. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar supaya kita menjadi serupa Kristus. Pikiran Kristus harus menjadi pikiran kita juga. Oleh karena itu kita senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang mulia. Ya. Jadi pertama, supaya kita memiliki pikiran ya yang terarah ya. Jadi dalam prosesnya bagaimana? Pertama, isi atau penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Dari mana kita bisa dapat hal yang baik dan benar? Saya percaya kita sudah semua paham bahwa firman Allah mengajarkan hal-hal yang baik dan benar. Dan yang kedua, penuhi pikiran kita dengan tujuan yang jelas. Setiap orang yang percaya harus tahu tujuannya. Amin. Saudara tahu tujuan kita? Tujuan saudara tahu? Nah, segala apa yang menjadi tujuan kita itu harus jelas. Selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, pertama kita lihat
bahwa kita harus penuhi pikiran kita dengan hal-hal baik dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal baik dan benar atau pikiran baik dan benar ini yang kita isi di dalam otak kita ini, itu akan memicu ide-ide dan membawa kita untuk selalu mencari berbagai hal untuk memulai proses berpikir. Maksudnya seperti apa? Jadi ini ketika kita memiliki pikiran yang baik dan benar, ya, itu akan memicu, akan mempengaruhi hidup kita ini untuk memikirkan hal yang baik dan benar. Karena ide itu akan membawa kita untuk mencapai, ya, hasil yang baik itu. Dan apa yang kita masukkan dalam pikiran, ya, selalu mempengaruhi apa yang akan dikeluarkan oleh pikiran. Betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dimasukkan dalam pikiran itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ambil contoh lah, misalnya ya. Seperti di dalam Alkitab dikatakan bahwa Daniel, kita tahu, kita mungkin sudah sering mendengar Daniel. Siapa Daniel itu? Daniel adalah seorang pemuda Yahudi yang takut akan Tuhan. Ketika bangsanya diangkut ke Babel atau Babilonia pada waktu itu, ya, mereka ditawan di sana. Kita tahu bahwa Daniel mampu mempertahankan kehidupannya yang bersih. Dia tidak terpengaruh dengan budaya Babel pada waktu itu. Ya. Kenapa? Karena pikirannya dipenuhi oleh kebenaran firman. Karena pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Bahwa dia punya Allah yang benar, yang harus dia sembah, yang harus dia andalkan. Demikian juga kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Walaupun kita berada di tengah masalah, di tengah kesulitan yang menghimpit kehidupan kita, yang membuat kita tidak berdaya, ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia sanggup membela dan menolong setiap kehidupan kita. Kalau dia berjanji, dia tidak akan mengingkari. Karena dia bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia sehingga dia tidak menepati janjinya. Kalau dia berkata, aku akan menolong engkau, dia menolong enggak? Pasti dia akan tolong. Kalau dia katakan bahwa dia akan membawa kita kepada rumput yang hijau, halo, domba kali. Ya maksudnya begini, di dalam Mazmur kan diibaratkan umat Tuhan itu seperti domba, ya, di mana dibawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang untuk menikmati segala berkat Tuhan. Demikian juga kita. Saya percaya Tuhan telah berjanji kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya, kita akan mendapatkan pembelaan, amin. Kita akan mendapatkan pertolongan, amin. Dan kita mengalaminya. Jangan hanya kita tahu bahwa Tuhan luar biasa, tapi orang lain yang mengalami, kita tidak. Mau mengalami seperti Daniel, ya. Dia mengalami kesulitan. Sahabat, teman kerja berusaha untuk mengeliminasi, menyingkirkan dia. Tetapi kita lihat, dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Ya, dia dibela oleh Tuhan karena dia percaya kepada Allah yang luar biasa. Saudara percaya Allah yang luar biasa? Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus namanya. Saudara percaya kepada Yesus Kristus? Kita akan melihat hal yang luar biasa.
Kalau Daniel di masa yang lampau, dia mempercayai Allahnya yang luar biasa dan dia sudah mendapatkan pertolongan pembelaannya. Maka di masa sekarang ini kita punya Allah yang luar biasa. Dia sanggup membela dan menolong kita. Amin. Saya akan bacakan khusus di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Ini ada yang saya kasih warna aja ya. Dikatakan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Kenapa terjadi seperti itu? Jadi Daniel, sahabat-sahabatnya tidak senang. Ya, sahabat temannya ingin agar supaya dia disingkirkan dari jabatannya, dari pekerjaannya. Tapi ternyata mereka tidak mampu. Ya, walaupun mereka berkata, wah kita akan dakwah dia itu lewat ibadahnya. Karena kita lihat Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, orang takut akan Tuhan? Amin. Kalau kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, artinya kita mau menuruti segala firman Tuhan. Amin. Jadi kita harus mengalami firman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Menjadi pengalaman hidup kita. Jangan kita tahu firman itu dahsyat dan luar biasa, tapi orang lain yang mengalaminya. Kita yang harus mengalaminya. Kalau Daniel mengalami firman Allah yang luar biasa, maka kita pun bisa mengalaminya. Bagaimana kita berpikir bahwa Allah kita luar biasa. Amin. Coba kita pikir Allah kita luar biasa. Coba Bapak Ibu Saudara, Allah itu luar biasa. Kenapa sih kok Allah saya itu luar biasa? Dari mana luar biasa? Punya pengalaman enggak? Bapak Ibu Saudara, saya meyakinkan, saya memastikan bahwa kita semua punya pengalaman bahwa Allah yang luar biasa ada di dalam hati kita. Amin. Bukan cuma saya mengalami, saya melihat Pak Oki di sini. Dia karena pertolongan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke rumah sakit. Wajahnya sudah, saya bilang tetap semangat. Semangat hidup. Oh dia bilang, ya terima kasih. Kita berdoa, yakin sembuh? Yakin. Sekarang dia ada di sini. Ini pertolongan Tuhan bukan? Pertolongan Tuhan, amin. Juga Pak Polin. Dan bukan cuma Pak Oki dan Pak Polin. Semua kita banyak sudah mengalami lawatan Allah yang percaya katakan amin. Yang mengalami katakan amin. Kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu kita senantiasa mengagungkan dan menyembah Dia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara gak usah ragu ikut Tuhan. Karena kita melihat hal yang luar biasa. Dan kita harus tahu dari dampak berpikir yang baik dan benar. Bukan hanya pada diri sendiri tetapi berdampak positif juga pada orang lain. Karena melalui pikiran dan tindakan kita dapat menginspirasi orang dan membuat lingkungan sekitar kita lebih baik. Amin. Jadi diri kita itu bisa berdampak bagi orang lain. Ya. Saya membawa dampak. Bapak Ibu Saudara membawa dampak. Kalau kita semua membawa dampak, itu pekerjaan Allah yang luar biasa terjadi lewat kita. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara. Pikiran kita harus senantiasa positif. Kalau saya sakit, saya harus katakan, saya sehat karena Tuhan. Saya mau sehat, saya sehat, saya sehat. Saya sembuh karena Tuhan. Kalau kita mengalami kekurangan, saya percaya Tuhan mencukupkan apa yang aku butuhkan. Karena Allah sendiri berfirman, Allahku akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, pastikan Tuhan bersama kita. Amin. Punya masalah? Kalau gak mau disertai Tuhan, jangan punya masalah. Kita punya masalah. Semua orang punya masalah. Amin. Kita butuh Tuhan.
Karena ketika kita punya masalah, Dia sanggup menolong dan membela kita. Dan kita mengalaminya. Amin. Saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Makanya Matius 5 ayat 16 dia katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi perbuatan baik kita juga itu dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Maka rajinlah kita berbuat baik kepada orang lain. Karena orang lain melihat perbuatan baik kita dan mereka memuliakan Tuhan. Amin. Mereka, luar biasa Tuhan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara mari, jangan pernah berhenti berpikir baik, mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang baik. Karena hal-hal yang baik itu membawa hal yang luar biasa. Hal yang kedua yang terakhir. Penuhi pikiran kita dengan tujuan yang jelas. Saudara punya tujuan yang jelas hari ini? Bapak Ibu Saudara punya tujuan yang jelas? Saudara datang di tempat ini ngapain? Beribadah. Itu tujuannya. Ya, tujuan yang jelas. Ini salah satu contoh. Kita datang beribadah di tempat ini dengan tujuan mengalami lawatan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Kita harus punya konsep berpikir, kalau saya datang di gereja, saya mau beribadah kepada Tuhan, siapapun pembicaranya, saya mau dengerin dan saya percaya aku akan menerima berkat Tuhan. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara, wah Pak David lagi yang khotbah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara, dia khotbahnya kepanjangan. Berkatnya hilang, betul? Katanya iya, berarti udah pernah ngalami ya berkat hilang ya. Mau hilang lagi berkatnya? Jangan Bapak Ibu Saudara. Jadi dengerin ya Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Walaupun enggak ini, amin. Si pengkhotbah kalau dibilangin amin, dia lebih semangat loh Bapak Ibu Saudara. Amin. 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 Oh, saya lihat di satu tayangan YouTube siapa ya? Bukan, Kongres di Amerika. Netanyahu berbicara. Ya, luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Netanyahu berbicara. Dia ngomong aja sedikit ada penekanan, semua berdiri. Semua berdiri. Saya lihat dari mana? Itu orang di belakangnya dia itu ada dua kan yang memimpin acara itu. Mereka berdiri dan terkadang diperlihatkan berdiri. Saya juga pernah mengalami, pernah melihat dan menghadiri acara pendeta namanya Jonathan David. Ya, namanya mirip saya, bedanya di Jonathan dan Sumanti. Kalau dia Jonathan David, saya Sumanti David, ya kan? Saya hadir itu di Sudirman sana. Dia hamba Tuhan dari Malaysia. Ketika dia bicara, itu semua dia penekanan di kitanya. Saudara harus percaya kepada Yesus. Sampai mereka berdiri. Saya juga ikut berdiri. Amin gitu ya. Nggak masalah ikut-ikutan. Tapi ketika ikutan itu akan mempengaruhi semangat kita. Jadi di sini juga amin. Wah senyum. Itu kan senang juga kalau si pembicara dikasih senyum begitu ya. Bukan kalau pembicaranya dikasih muka membler. Nggak, jangan suka membler. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu tujuan hidup seharusnya kita sudah direncanakan. Makanya apa yang terjadi hari ini sudah harus direncanakan. Mau beribadah pun direncanakan. Saya mau beribadah dengan baik. Saya mau mempersiapkan diri. Saya datang mau menyembah Tuhan. Jika yang lain berdiri memuji Tuhan, semangat. Saya harus semangat. Ketika dalam suasana teduh, saya ikut teduh. Menyesuaikan, ikut suasana. Karena di sini hanya ada suasana surgawi. Amin. Di sini hanya ada suasana dan suasana surgawi kita sendiri yang menciptakan. Amin. Jangan dipikir pendeta yang ciptakan suasana surgawi. Bapak Ibu Saudara, saudara sibuk misalnya ya,
rapat di sana sini, misalnya ada seorang pengkhotbah tapi ada yang rapat di karena saya ngalami itu ketika kita ini ada yang sibuk gitu ya. Nah, tapi kalau saya memutuskan saya mau mendengar firman Tuhan, saya dapat tuh. Yang rapat sendiri dapat nggak? Nggak dapat. Ketika ditanya, apa khotbahnya? Apa ya? Apa ya? Nggak tahu. Tapi kita semua tahu. Anak muda juga tahu. Anak muda paham? Katanya anak muda itu paham? Paham. Jangan cuma cinta itu buta. Paham? Paham. Wah, kalau bicara masalah cinta, paham gitu ya. Firman itu luar biasa. Paham gak? Tapi kalau cinta itu buta, paham? Paham. Karena memang saya senang cinta yang buta. Ini yang repot kan. Kita harus memahami kebenaran. Ya. Karena tujuan hidup setiap orang berbeda, karena itu juga merupakan sebuah proses penetapan identitas diri seorang. Artinya saat seorang mempunyai tujuan hidup, maka orang tersebut akan mempunyai identitas diri. Sehingga dalam menjalani kehidupan pun sangat kuat. Jadi apa yang membuat kita semangat? Identitas. Kita punya tujuan, terus kemudian kita menjadikan itu sebuah pengenal dalam kehidupan kita. Bahwa saya adalah orang seperti ini. Nah, contohnya seperti Nehemia. Nehemia ketika dia mendengar tentang tembok Yerusalem yang dicatat di dalam kitab Nehemia, pasalnya yang kedua ayat 17 dan 20 ya. Jadi ketika dia mendengar tembok Yerusalem sudah runtuh gitu ya, sudah dibakar, itu muncul niat dalam hatinya untuk membangun kembali. Dan ketika dia punya niat untuk membangun kembali, itu sebuah proyek yang luar biasa, saya percaya. Proyek pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang harus dia lakukan. Ya. Ada tantangan? Apa dia langsung pergi? Ya bagus, saya mau melakukan ini. Gak ada tantangan. Ada banyak tantangan. Ya. Kalau kita baca di sini, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Aram mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Jadi ada tantangan. Apa saja yang kita buat menjadi tujuan kita, pasti ada tantangan. Seorang pelajar menetapkan tujuannya. Oh nanti saya mau kuliah di ini, mau kuliah di itu. Dia tetapkan ada berapa pilihan, akhirnya dia tetapkan satu. Ada tantangan? Pasti. Dia akan ada tantangan. Terkadang mungkin diajak sama orang lain. Atau teman-temannya, udah kamu kuliah di sini karena kamu gak akan berhasil di sana, kamu gak bisa di sana. Ada tantangan. Kayak saya Bapak Ibu Saudara dulu, waktu saya melamar jadi mahasiswa waktu di Manado, teman-teman saya tahu nilai-nilai saya bagaimana. Ketika saya mendaftar, kalau sekarang apa ya, UMPTN ya, dulu apa ya lupa. Saya mendaftar untuk jadi mahasiswa kan, ujian. Tapi setelah ketemu dengan teman saya, dia bilang, Fit, kamu masuk apa jurusannya? Saya ngambil matematika D3 dan kimia D1.
Atau mungkin terbalik ya. Pokoknya kimia S1, kimia D3 atau D1. Enggak, bukan S1 ya, tapi ngambil diploma. Terus apa kata teman saya? Otak tumpul begitu. Punya ini, wah dia anggap saya otak tumpul, ya kan? Tantangan enggak? Tantangan. Tapi tetap saya lamar. Berhasil enggak? Enggak lulus Bapak Ibu Saudara ya. Memang sekalipun enggak lulus, tapi tantangan. Enggak lulus. Kalau saya jadi ahli matematika, ini ahli kimia, saya tidak ada di tempat ini. Amin. Tuhan mau pilih saya, pakai saya menjadi hamba Tuhan. Amin. Ya, melalui panggilannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita harus punya tujuan, tetapkan tujuan. Karena ketika kita menetapkan tujuan, kita akan mengejar tujuan itu. Jadi karena ingat Bapak Ibu Saudara, tanpa tujuan yang jelas iman kita mudah goyah oleh pengaruh duniawi. Jadi kita harus jelas tujuannya. Kita menjadi orang Kristen juga harus jelas tujuannya. Amin. Bukan jadi orang Kristen, kalau ditanya kenapa jadi orang Kristen? Iya, pingin kaya. Hah? Ada orang telepon saya. Pak, saya mau jadi orang Kristen. Oh ya? Nah, saya tanya, udah lama sekali waktu saya masih di Bojong. Iya, saya mau jadi orang Kristen. Terus saya bilang, apa yang membuat dia pingin jadi orang Kristen? Ya, karena saya lihat orang Kristen kaya-kaya. Saya bilang, Pak, salah alamat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, singkat cerita nggak jadi, gitu kan? Salah alamat. Jadi kalau kita datang mempercayai Yesus hanya karena kita pingin jadi kaya, salah alamat. Tujuannya salah. Kalau kita juga percaya Yesus karena kita ingin keluarga kita bahagia, salah pemahamannya. Halo, percaya Yesus semua kan? Udah bahagia keluarganya? Nah, bahagia yang dimaksudkan itu seperti apa, gitu kan? Jadi orang percaya Yesus nggak boleh bahagia? Iya boleh, siapa yang larang gitu kan? Tetapi kita jadi orang Kristen karena kita ingin diselamatkan. Amin. Kalau kita diselamatkan, walaupun di dalam dunia ini kita mengalami banyak kesedihan, kesengsaraan, orang bilang kita tidak bahagia, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan, kita senantiasa bersuka cita. Amin. Orang bersuka cita gak harus tidak punya masalah. Makanya Paulus berkata kan, bersukacitalah senantiasa. Ketika Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, bukan berarti mereka bebas dari masalah. Jadi walaupun punya masalah, enjoy saja. Amin. Bersukacita senantiasa. Sama kayak si Habakuk, sering saya ucapkan contoh Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kambing domba terhalau dari kulungan, tapi aku tetap beria. Artinya beria, tetap semangat, tetap bersuka cita. Betul? Saudara, sudah bekerja tidak menghasilkan secara maksimal, masih bersuka cita? Hai? Amin. Jangan sampai sudah nanam jagung, sudah nanam singkong, buahnya bantet. Buahnya enggak tumbuh maksudnya kan? Ya, akhirnya sukacitanya hilang, persungutan muncul. Bersungut-sungut. Atau misalnya, udah buah diharapkan, wah sebentar lagi panen. Besoknya hilang, ditelan bumi. Enggak tahu siapa yang ngambil masalahnya kan? Kalau diambil orang, kita ada faktanya. Ini kan enggak tahu kan? Tapi kalau tahu, diambil orang lain. Masih bersuka cita atau bersungut-sungut? Waduh, ini kemarin sih saya enggak datang. Jaga ini, jaga itu. Waduh, seharusnya juga misalnya usaha saya bagus begini-begini. Kalau saya enggak begini, enggak begitu. Itu nyalakan situasi dan kondisi. Ya, apapun yang terjadi, situasi dan kondisi bagaimanapun terjadi di dalam kehidupan kita, hidup kita tetap bersyukur. Orang yang bersyukur senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Lihat kondisi, keadaan tubuhnya, sakit sana, sakit sini. Ke dokter muncul banyak penyakit.
Kayak saya Bapak Ibu Saudara, dulu kena jantung doang. Oh Tuhan terima kasih udah mendapatkan pertolongan. Cek punya cek, istilahnya check and recheck. Muncul, saraf kejepit lah, ya kan? Apalagi gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah bersungut-sungut? Harus bersuka cita, amin. Jangan sampai sukacita hilang hanya karena persungutan yang tidak bisa mengubah kehidupan atau hati kita. Ketika kita bersungut-sungut, itu enggak mengubah sakit menjadi sembuh. Mengubah sakit tambah tertekan ya iya. Tinggal pilih mana? Pilih saja salah satu dan coret yang tidak perlu. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini yang kita perlu ketahui bahwa penuhi pikiran kita dengan mencari kehendak Tuhan dan mempersiapkan tujuan hidup dengan jelas. Jadi persiapkan dengan jelas. Sehingga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Nah bagaimana firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita kalau kita tidak punya firman di dalam hati kita. Dia akan menerangi setiap hidup kita. Makanya taruh firman itu dalam hati kita. Mau taruh firman itu dalam hati? Nah jika hidup kita dipenuhi pikiran dengan tujuan yang jelas, hidup kita akan cenderung efektif dan efisien dalam menjalani hidup sehari-harinya. Dan mungkin saudara bertanya, tujuan kita apa? Ya Bapak Ibu Saudara temukan sendiri tujuan Bapak Ibu Saudara sendiri. Ada banyak tujuan hidup kita. Dan kecuali kalau tujuan utama kita adalah kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tapi selama di dalam dunia ini ada banyak tujuan yang harus kita tetapkan ya. Untuk kita raih, untuk kita capai. Ada seorang anak pelajar pingin jadi insinyur, ada seorang pelajar pingin jadi dokter. Nah itu terapkan, doakan ya, dan berpikir yang baik. Karena itu miliki tujuan yang jelas dan jelas untuk dicapai. Kalau kita nggak ada tujuan yang jelas, jalan-jalan yuk, jalan. Mau kemana? Jalan aja. Sampai di Tangerang, udah di ini. Di stasiun kereta, ngapain? Makan bakso yuk, makan. Terus kemana lagi? Kemana? Jadi harus ditentukan. Begitu juga kita lihat ya sebenarnya itu gambar-gambar ini menceritakan tentang banyak hal. Tujuan-tujuannya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan. Waktunya Bapak Ibu Saudara ya. Sebenarnya saya taruh gambar ini menceritakan tentang apa yang saya sampaikan. Ya, ibu-ibu, terus para pekerja, ya. Yang penting itu ada tujuannya. Kita punya tujuan masing-masing. Karena tujuan hidup yang berbeda, kita masing-masing punya tujuan yang berbeda. Kecuali satu, untuk keselamatan, tujuan utama ya. Lebih mampu dan kalau kita mengetahui tujuan itu akan membuat kita lebih mampu dan lebih memahami tentang segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita yang kita jalani. Sehingga kita lebih mudah menerima semua hal baik dan semua hal buruk. Karena saya percaya terkadang kita tidak mau hal buruk, tapi hal buruk itu datang menimpa kita. Tapi kalau kita mengerti tujuan hidup kita, mau apapun yang terjadi, kita harus tetap menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Yang penting fokus kita hanya kepada Tuhan, ya. Karena ketika fokus kita hanya kepada Tuhan, itu mengandung makna hidup yang lebih besar. Karena itu yang Dia ingini. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, dia ujung-ujungnya harus serupa dengan Kristus. Sudah menjadi serupa dengan Kristus? Nah Bapak Ibu Saudara, mari ingat. Dua hal penting yang saya sampaikan pada hari ini. Yang harus kita ketahui bahwa penuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik dan benar. Dan penuhi pikiran kita dengan tujuan yang jelas. Jadi kalau belum jelas tujuan kita, setiap ini perjelas supaya kita bisa mencapainya. Baik, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.